Tuhan begitu baik. Saat Dia ditinggikan, maka Dia hadir di tengah kita. Eh, karena Tuhan berikan message mengenai praise the Lord, maka kita tahu bahwa ketika kita praising His name, maka ada kekuatan yang luar biasa, ada kesembuhan, ada mujizat yang mungkin saudara berpikir it's impossible. Tetapi karena itu janjinya dan kita assemble hari ini, saat ini, maka Dia ada di tengah kita dan mencurahkan anything that you desire today. Amen. Puji Tuhan. Well, saudara, senang sekali saudara bisa berkumpul lagi, kita bisa ketemu lagi. Iya, pada saat Januari yang lalu saya berbicara mengenai penglihatan saya di alam roh pada waktu saya berdoa mengakhiri tahun 2023, dan itu adalah persiapan bagi kita masuki 2024, yang mana penting bagi kita untuk dituntun oleh Roh Kudus melewati tahun ini, tahun yang diprediksi akan jauh lebih sukar dari masa COVID yang lalu. Jadi diprediksi 4 kali kesukarannya lebih dari tahun 2020 sampai 2022. So we better ready ya untuk segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Dan walaupun itu berdampak bagi kita, namun kita akan dibedakan saat kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dipimpin oleh Roh. Well, saudara, saya mendapatkan banyak feedback dari apa yang saya sharingkan bulan lalu, dan saya sangat senang sekali karena dengan feedback, pernyataan, pertanyaan, dan confirmation, maka saya tahu bahwa it talks to your heart, your spirit gitu ya. Saya akan mengulas sedikit saja sebentar supaya saudara dihangatkan, dan saya rindu kalau nanti saudara ada pertanyaan, you may give a question. Well, saudara, yang lalu saat saya berdoa memejamkan mata, saya melihat api pengujian, dan saya berdoa, saya meminta agar kita ini berjalan dengan iman emas. Itu adalah iman tertinggi, iman tingkat 5. Nanti saya akan bicara kenapa ada tingkat ini ya. Dan untuk kita mencapai iman tingkat emas ini, maka dibutuhkan ketetapan hati, keteguhan hati. Kita tidak bisa compromise dengan dunia, kita tidak bisa compromise dengan daging. Intinya sebenarnya adalah penyerahan hak, ya, penyerahan nyawa. Itu sebenarnya inti dari murid. Nah, waktu saya melihat api merah membara, ada yang hitam, seseorang yang saya lihat itu melewati api itu. Maka apinya merah membara, ada warna hitam. Lalu teriakan saya pada waktu saya berdoa, saya menangis terseduh-seduh, dan saya bilang, murnikan kami Tuhan, murnikan kami. Well, ada murid, saya tidak tahu apakah ada beberapa, yet saya mendengarkan bahwa ada murid yang pertanyakan, tidak suka dan sebagainya. It's alright, saya berdoa supaya someday dia akan ketemu Tuhan sendiri dan memurnikan hidupnya.
Karena biasanya sebagaimana yang saya sering katakan bahwa kalau kita sakit itu ya ada boroknya. Maka kalau disiram air cuka atau air garam maka sakit gitu ya. Kalau teriak berarti itu dia, itu boroknya gitu ya. Kalau orang kulitnya nggak apa-apa maka disiram apapun nggak apa-apa ya. So, saya berdoa agar iman kita jangan sampai gugur, jangan sampai rontok. Saya berdoa juga agar kita menempati tempat raja-raja. Ya, maka kita harus selfless. Semuanya hanya untuk Tuhan. Di dalam hati kita tidak mengingini apapun selain kita mengingini Tuhan. Jangan sampai ada sisa aku. Lalu saya juga mengatakan bahwa seorang melihat dirinya di judgment seat ya, maka dia sudah melayani Tuhan, hari-hari dia menyerukan Tuhan, tapi Tuhan berkata bahwa dia itu menyembah the God of self, dirinya sendiri yang disembah. Saya melihat juga banyak contoh-contoh di sana out there ya, bahwa orang begitu selfishnya, tidak mikirin orang lain. Pokoknya yang penting saya terima, yang penting saya dapat, yang penting saya untung, yang penting saya kenyang. Tetapi nggak mikirin orang lain, nggak pernah berkorban untuk orang lain, bisanya cuma terima aja. Nah, ini masih jauh banget dari selflessness. Lalu saya melihat juga ada yang nampak keemasannya dalam bara api itu. Lalu saya juga melihat seorang masih memakai pakaian pejabat. Ada yang masih hitam, tapi kaki ke atas sudah emas. Lalu saudara bertanya dong tentunya, gimana dong caranya? Lalu caranya agar saya punya iman emas, agar saya end up di sana, di pengadilan putih sana dengan seluruhnya emas gitu ya. Maka saya mendapatkan hikmat di hati saya pada waktu berdoa, yaitu saya mendapatkan 3 tahapan. Yaitu tahap pertama, kita mengevaluasi diri. Kalau kita mengevaluasi diri, maka hukuman tidak akan menimpa kita ya, karena kita berbenah. Kedua, jika kita tidak evaluasi, maka Tuhan akan pakai orang lain untuk mengevaluasi kita. Yang mana banyak dari kita kurang suka dievaluasi. Dibilangin gak suka, menjauhi orang yang ngomongin, sebel sama orang yang ngomongin. Tapi sebenarnya itu adalah perbaikan untuk kita kalau saudara mau. Yang ketiga, ada 2 tahap. Yaitu Tuhan bisa mengirimkan mimpinya lewat orang lain untuk memperingatkan kita dengan harapan kita berubah. Nah, itu mild ya. Tapi kalau nggak mau, yang kedua, tahap kedua, yaitu Tuhan mendatangkan ganjaran untuk kebaikan kita agar kita dimurnikan, dan itu pun juga anugerah ya. Karena dengan ganjaran itu, mungkin penyakit, mungkin disaster, mungkin kecopetan, mungkin whatever, itu kita bisa merenung sepanjang kita mendapatkan proses itu. Kita harusnya merenung ya, hidupnya harusnya tidak sama lagi dengan sebelum kita mendapatkan ganjaran. That's the grace of God ya. Lalu ada analogi di mana kita mau sefrekuensi dengan Dia, sepikiran dan seperasaan dengan Dia. 3 analogi. Yang pertama, kita semua adalah orang-orang yang sedang naik ke gunung Tuhan. Ya, pada waktu saya berpuasa 40 hari, saya melihat diri saya pada waktu itu saya udah gak tahan gitu ya, saya pakai kursi roda. Keadaan saya waktu itu saya mau nyerah banget, hari ke-30 udah kritis banget, saya udah muntah darah dan saya udah hampir gak kuat, dan Tuhan berikan penglihatan kepada saya. Saya naik gunung Tuhan tetapi dengan kursi roda. Saya melihat orang-orang pada berjalan nyantai banget loh.
jalan ke Gunung Tuhan kok nyantai, ngobrol-ngobrol gitu, jalan sambil santai banget. Terus ada seorang bapak di sebelah saya yang memakai roda, hanya satu roda. Lalu dia pakai jaket, dia pakai helm yang unik sekali. Lalu dia noleh ke saya, lalu dia bilang, saya duluan ya, gitu. Ternyata cepat sekali gitu. Jadi disitulah saya belajar, orang naik ke Gunung Tuhan itu masing-masing. Yang penting kita jalan, kita naik. Kita nggak bisa judging orang lain, ya. Dengan Tuhan berikan saya penglihatan mengenai bapak tersebut yang naik dengan so unik gitu ya, kendaraannya unik. Tetapi itu menolong saya untuk saya nggak bisa menghakimi orang lain karena saya tidak mengerti perjalanan rohani dia dengan Tuhan sampai di mana. Itu sebabnya kalau saya tidak mendapatkan floor untuk menolong seseorang, saya diam saja gitu ya. Karena tiap orang itu unik. Lalu yang kedua yaitu masuk ke ruang pesta. Ya, kita menjadi serupa dengan Tuhan, sefrekuensi dengan Tuhan. Diibaratkan kita tuh masuk ke ruang pesta, kita pakai baju pesta, kita siap dengan minyak kita, mempersiapkan minyak dan anggur kita. Ya, itu sesi yang sudah saya sampaikan. Kalau mau nanti kapan-kapan saya bisa sampaikan itu lagi buat yang belum catch up. Lalu yang ketiga adalah lari dalam perlombaan iman. Pelari yang lari sedemikian rupa, petinju juga yang tidak sembarangan memukul. Lalu ternyata di sanalah Tuhan memberikan kepada saya hikmat lagi, yaitu bagaimana kita mempersiapkan jubah pesta kita dan kita mengenakan pangkat-pangkat kita nantinya dengan level-level rohani kita di kekekalan sana, yaitu kita menjalani pengajaran kita. Ya. Kalau saudara belum menjadi pelaku dari pelajaran saudara, lebih baik jangan ngajar. Karena kalau saudara masih jatuh bangun dan jatuh bangunnya satu kali jatuh lagi, maka kita akan dituntut. Karena firman Tuhan mengatakan janganlah ada banyak orang yang ingin menjadi pengajar, karena sangat berat tuntutannya. Sebabnya kami di KCC ini, kami tidak semerta-merta butuh fasilitator gitu ya, semua siapa yang mau gitu ya. Enggak, kami melihat perkembangan perjalanan rohani mereka menjadi pelaku enggak ya. Walaupun sudah mungkin 10 tahun dalam pemuridan, tetapi kalau tidak menjadi pelaku ya I'm so sorry, kami nggak bisa gitu. Jadi kami tidak ngejar materi, kami tidak memperbanyak fasilitator demi supaya kami bisa buka-buka kelas. Ya, kelas yang terakhir aja kayaknya nunggunya 1 tahun gitu, kami baru buka lagi kuota karena kami mempersiapkan fasilitator. Kami kekurangan fasilitator ya. Nah, jadi jubah pengajaran ini yang kita lakukan itu akan memberikan pangkat-pangkat kita dalam kekekalan. Kali ini di bulan yang kedua ini, saya lanjut dulu. Ada beberapa orang yang nanya saya level mereka di alam roh. Ibu Mac lihat saya nggak? Itu ada beberapa yang kirim pertanyaan ke saya. Ibu Mac lihat saya nggak gitu ya. Saya berdoa dan saya ada melihat gitu, tetapi saya nggak paksain ya. Lalu sebenarnya saat fasilitator saudara atau saya juga negur ya, saat saya menegur seseorang maka mereka nggak seneng, mereka ngomongin saya di belakang ya. Lalu mereka ada yang bilang, wah saya takut sama Ibu Mac, saya nggak mau deket beliau gitu ya.
Nah, orang yang demikian, yang takut tuh artinya takut itu sendiri kan definisi dari kurang kasih. Kurangnya kasih itu menimbulkan ketakutan kan. Atau ada kesalahan, maka dia takut dan bersembunyi seperti Adam. Karena dia melakukan dosa, kesalahan, maka dia takut dan dia bersembunyi. Nah, kenapa takut? Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada salah, kenapa harus takut? Dan jikalau fasilitator saudara atau saya menegur saudara, bukan untuk menyalahkan saudara, tetapi kami justru memperbaiki saudara, menolong saudara. Lebih parah lagi kalau fasilitator nggak negur, cuman main cantik. Ada nih beberapa fasilitator yang begitu, cuman main cantik. Saya takut dia nanti keluar gimana ya, saya nggak enak sama dia. Nggak usah jadi fasilitator. Karena gunanya fasilitator itu di kelas itu untuk menegur, memperbaiki kesalahan. Karena pemuridan ini adalah bengkel rohani. So, jikalau seorang nggak mau, nanti dia keluar dari kelas, it's okay. Kalau mereka mau keluar kelas karena mereka ditegur dan nggak senang, it's okay. Kita dengan kasih, mereka nantinya akan tahu bahwa di luar sana siapa yang akan negur mereka. Justru di sini, dan itu beberapa terjadi, dan mereka pun balik-balik lagi ada di kelas, right? Di antara saudara ini juga ada yang sudah demikian. So, nggak usah khawatir para fasilitator jika mereka marah sama saudara, nggak senang sama saudara, ngambek, baper ya bawaannya. So, don't worry about that. Teguran itu memperindah. Kalau tidak mau ditegur berarti tidak mau diperindah, right? Secara rohani. Nah, kalau tidak mau diperindah, tidak mau ditegur, berarti mereka masih suka dengan zona nyaman mereka, nggak berubah. Lalu artinya resultnya nggak akan ada kenaikan level di alam roh. Itu sebabnya be like a child, kayak anak kecil. Habis dimarahin, balik lagi, mama, aku mau minta ini dong, gitu ya. Itu akan menolong saudara. Dan saya lihat-lihat kalau orang nggak mau ditegur, maka saya tidak akan ngomong, karena saya menantikan. Ada beberapa yang saya tegur, kalau sudah mereka pasang muka, kemudian mereka menjauhi saya, wah nanti daripada ini. Tapi saya sudah negur dulu. Oke, maka kita akan malam hari ini bicara mengenai level-level di alam roh dan level-level di sorga. Nanti kita akan belajar level apa yang akan menolong kita, mendudukan kita dalam kursi-kursi kerajaan atau level-level kerajaan. Dan mind you, ini kekal, right? Kalau saudara tiba-tiba dipanggil Tuhan dan saudara masih levelnya masih di level itu, maka saudara di situ selamanya. Rugi banget. Itu sebabnya yuk kita cepet-cepet naik level, ya kan? Di sekolah saudara mau naik kelas, ujian, ada ujiannya untuk naik kelas. Ada ulangan beberapa kali dalam mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu, tetapi ada kenaikan level yaitu ujian-ujian. Nanti ada UNAS ya kalau di Indonesia, ujian nasional ya kalau nggak salah. Nah, di dalam kehidupan kita nggak tahu berapa banyak kali kita akan diuji, tetapi ada ujian yang hanya sekali dan kalau kita nggak lulus di disqualify, seperti Ananias dan Safira. Ouch. Cuma sekali, nggak ada kesempatan lain, dan dia drop dead karena dia bohong. Ada yang beberapa kali, seperti Raja Saul, bohong lagi, ya.
Lalu dia nggak hormat lagi sama Tuhan, dia nggak taat lagi sama Tuhan. Ya, sampai Nabi Samuel itu yang ngangkat dia, ngurapin dia tuh kecewa banget. Nah, Tuhan pun bilang, wah saya kecewa sekali telah mengangkat dia menjadi raja atas umatku. Ya, itu beberapa kali kesempatan. Nah, kita nggak tahu berapa kali kesempatan yang diberikan kepada kita. Tapi kalau sampai kita gagal, bahaya sekali. Sebelum saya sampai ke sana, saya ingin ceritakan supaya saudara ngerti ya bagaimana orang-orang yang dipercaya dengan rahasia-rahasia surga bisa meleset sedemikian rupa. Karena saya banyak mempelajari mengenai ini, lalu saya banyak juga belajar mengenai buku-buku Heaven is so Real, lalu Heaven and Hell, dan sebagainya. Yang ngeri banget, satu kali saya mendengarkan kesaksian seorang kulit hitam. Dia dibawa Tuhan ke neraka. Lalu di neraka dia bilang, Tuhan saya nggak mau gitu ya. Jangan Tuhan, saya ngeri banget, saya nggak bisa nafas, saya trauma banget. Tapi Tuhan bilang, come on, saya ingin bawa kamu supaya kamu bisa melihat dan kamu bisa menyaksikan di bumi nanti kalau kamu balik, menyaksikan kepada orang-orang supaya mereka tidak balik ke sini, because heaven is not created for them, it's not created for people, tetapi itu karena pilihan mereka sendiri. Therefore hell is there just for those people who reject righteousness. Lalu dia ini yang jadi poin, yaitu ada seorang perempuan, dia sangat menderita, disiksa sedemikian rupa. And then ini orang kulit hitam nanya, Tuhan siapa dia? Tuhan bilang, that's my daughter. She used to be my daughter waktu dia di dunia. Terus kenapa dia ada di sini Tuhan? Kenapa dia terbakar dengan penderitaan yang sedemikian rupa? Tuhan bilang begini, satu hari saya pernah ajak dia ke surga, ya. Dan di surga dia melihat luar biasa banyak sekali apa yang dia lihat, dan saya minta agar dia menuliskannya di buku agar dia bisa spread out the examples gitu ya, di surga, di neraka itu kayak apa. Kemudian dia sampai bolak-balik gitu ya. Dia diajak Tuhan ke sana, ketemu Raja Daud, ya, balik lagi ketemu Abraham, ya, balik lagi, dia tuliskan. And then why she's in hell gitu. Tuhan bilang begini, singkatnya, dia menulis apa yang tidak aku minta dia tulis. Oh my goodness. Jadi intinya tuh nambahin lebih dari apa yang dia lihat. Demi apa sih? Demi supaya dia lebih dikagumi, right? Demi supaya bukunya laku. That's what happened. Dan karena orang ini ngomong, saya nggak tahu Tuhan siapa dia, siapa namanya. Maka Tuhan explain, namanya ini dia dari negara ini. Oke. Kemudian saya ini pingin tahu apa bener gitu ya. Karena ini yang lihat ini sama sekali nggak tahu, nggak kenal.
Jadi saya ingin tahu apakah ada orang bernama ini dulunya hidup dan dia benar-benar seorang pastor. Dan saya menyewa mata-mata gitu ya di negara itu untuk mencari apakah kan nama itu kan ya mirip-mirip, kalau misalnya Budi Handoko gitu ya. Budi Handoko kan banyak Budi Handoko ya, ini bukan di Indonesia ya. Misalnya John Smith kan banyak, tapi di mana? Jadi saya menyewa mata-mata. Mata-matanya ini bilang, kamu kalau ngasih saya tugas itu sulit banget sih. Saya bilang kalau gampang saya cari sendiri, ngapain gitu ya. Jadi akhirnya dia cari, lama banget dan finally dia mendapatkan dan orang ini nggak ngerti, kamu kenapa sih nanya mengenai orang ini gitu ya. Pokoknya saya hanya interview, hanya ini aja deh. Pokoknya kamu carilah gitu. Terus dia reportnya sama saya gini, I'm so sorry ya, yang kamu cari itu udah mati. Oke, matinya kenapa? Saya nanya gitu. Matinya kenapa? Bener-bener matinya itu dia itu melewati suatu penyakit leukemia. Leukemia yang sangat menyakitkan, yang akhirnya bagian dari tubuhnya itu busuk, baunya bukan main, dan itu dia dikerumuni oleh beberapa penatua, beberapa ini di gereja dan bergantian, dan mereka ini banget lah. Kasihan, penderitaannya itu luar biasa. Hanya saya nggak baca lagi, tetapi saya mendapatkan fotonya dari orang tersebut gitu ya. Kira-kira berapa lama ya, 3 bulan atau apa dia menderita leukemia itu, dan benar-benar dia mati secara demikian. Waktu saya mendengar itu, oh my goodness, saya deg-degan banget gitu ya. Deg-degan dalam arti bisa segitunya. Tetapi itu adalah grace dari Tuhan. Kalau dia mau bertobat, mungkin dalam 3 bulan dia sakit, atau leukemianya mungkin lama, tetapi parahnya itu 3 bulan, di mana pembusukan bagian-bagian dari tubuhnya itu terjadi, yang mana saya waktu mendengarnya itu ngeri banget gitu. Ini menjadi perenungan buat kita semua agar kita nggak main-main. Di dunia ini kita nggak main-main. Lalu saya mendengar lagi bahwa ada penulis buku Sorga Neraka yang udah dibawa Tuhan ya ke sorga dan neraka. Mereka end up in hell. Alasannya karena mereka mau agar bukunya laku. Bukunya laku itu nggak jadi masalah, tetapi ada ketidakmurnian di dalam entah penulisan, entah percetakan, entah apa. Jadi disitulah saya makin belajar lagi bahwa kita harus murni di dalam segala hal, di dalam melayani Tuhan, di dalam mencari uang, di dalam mendapatkan uang, mendapatkan berkat. Ya, baiklah, saya akan bicara mengenai level-level di surga. Kalau di Alkitab dikatakan, Paulus ya mengatakan dalam 1 Korintus itu bahwa dia melihat surga tingkat kedua dan tingkat ketiga. Ya, nampaknya 3 tingkat surga ini. Tetapi ada yang menyatakan bahwa surga itu 7 tingkat. Mungkin 3 tingkat, tapi dikategorikan menjadi 7, whatever. Ya. Bahkan di dalam Judaism
juga dikatakan 7. Itu kalau ngomong 7 itu satu tingkat itu korespon dengan perbedaan hari ya. Ada hari Senin, Selasa, Rabu sampai 7. Dalam Talmud juga dikatakan bahwa ada upper portion of the universe is made up of 7 heavens. Dalam bahasa Yahudinya Shamaim, ya, 7 tingkat. Well, kita tidak akan berdebat tentang level-level di surga itu berapa sih. It's okay. Yang penting yang ingin saya bahas adalah lebih condong ke gunanya bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan di bumi ini untuk menduduki level yang ada di surga. Kita tahu kan, di firman Tuhan mengatakan bahwa ada yang terkecil, ada juga yang terbesar. Ya, berarti kalau terkecil terbesar berarti ada yang di tengah-tengahnya kan. Level sekian sampai nanti level yang ke-7 tertinggi. Ya, itu sebabnya firman Tuhan warning kita. Hati-hati, jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian, atau yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Itu yang terkemudian menjadi terdahulu itu bagus ya, tetapi jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang pertama nanti malah belakangan, malah yang belakangan nanti yang pertama. Seperti Tuhan berkata, biar itu para pemungut cukai dan orang-orang pelacur, ya orang-orang Sunda, mereka akan mendahului kamu ke dalam kerajaan surga, mendahului para orang-orang Farisi ahli Taurat. Karena apa? Karena tidak menjaganya. Oke. Saya pernah bicara mengenai level-level di surga ini pada beberapa kesempatan. Ada yang tidak setuju dengan saya, dan sejak itu mereka simpen grudging against me, yang akhirnya mereka nggak percaya sama saya, dan ada juga yang keluar dari kelas. Mungkin whatever ya. Dan saya, I tell you, saya nggak masukin hati. Saya nggak apa-apa kalau orang membenci saya dan tidak menyukai pengajaran saya, selama saya tahu saya itu cuma 1-2 gitu ya. Rekan-rekan saya yang diurapi Tuhan, mereka oke. Mereka tidak ada masalah dengan saya, dan mereka tidak melihat bahwa saya sesat. You can discern, ya saudara, discern in your heart, apakah ini berlawanan dengan firman, dengan hati nurani saudara. Karena kan firman Tuhan mengatakan bahwa tidak semuanya bisa ditulis gitu. Sehingga Tuhan juga minta kita dipimpin oleh Roh, kita mendapatkan penglihatan, pewahyuan, mimpi-mimpi. So kita diperlengkapi dalam perjalanan iman kita. Nah, level yang pertama adalah the Garden of Eden. Itu adalah Taman Eden. Taman Eden ini di second heaven, ya. Jadi the first heaven itu di atas, ini di bawahnya. Jadi second sky, second heaven, second sky. Ini bukan level kedua di surga ya, level kedua kerajaan surga bukan. Jadi ini terpisah. Garden of Eden ini terpisah, yang mana ini di antara physical world dan spirit world. Jadi di tengah-tengah sini. Spirit world, physical world kita. Lalu ini tengah-tengah. Ya. Adam itu waktu itu dia a living spirit. Ya, dia kan living spirit. Nah, tetapi dia memiliki physical body. Dia memiliki tubuh manusia, tetapi dia living spirit. Dia terbuat dari debu tanah. Ya.
Lalu dia diusir karena ketidaktaatannya terhadap firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. So, dia akhirnya keluar dari taman tersebut. Taman tersebut masih ada, Garden of Eden. Itu adalah a place of eternity, full of peace juga, where there is no death, nggak ada kematian. Ini tentunya masih tetap dikelola oleh kuasa Tuhan, masih di dalam God's order ya. Walaupun tidak ada matahari, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tapi masih ada. Keadaannya mirip-mirip dengan dunia ini, dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada insek ya. Sangat indah, sangat natural, yang unlimited ya. Tidak ada gunung-gunung yang tinggi. Eden ini tetap indah sekali, lebih indah dari dunia, lebih indah dari tempat yang kita tempati saat ini, lebih indah dari dunia. Tetapi ada yang lebih lagi indah lagi, yaitu berikutnya di atasnya adalah paradise. Paradise yaitu Firdaus. Nah, mulai dari paradise ke seterusnya ini yang saya akan sampaikan kalau waktunya cukup ya. Ini semuanya di langit ketiga, surga ketiga. Yang tadi kedua ya, tetapi ini yang ketiga. Jadi the Garden of Eden itu satu-satunya tempat antara physical world and spirit world, tengah-tengah. Nah, terus kita ke atas. Yang pertama adalah paradise. Paradise ini sangat jauh distance-nya, jaraknya dari tahta Tuhan, tahta Bapa. Dan juga karena jauhnya, maka sedikit penyinarannya itu, penyinaran kemuliaan Tuhan itu mereka mendapatkan sedikit sekali. Ini adalah tempat yang terendah dalam kerajaan sorga. Ya, tempat terendah. Kalau Tuhan berkata di surga itu ada yang terendah dan tertinggi, this is it. This is the lowest place in heaven. The place for those who have the smallest faith size. Contohnya adalah penjahat yang ada di sebelah Yesus. Dia berbuat jahat, kemudian di hari matinya hampir mati, pas sebelahnya ada Yesus, dan dia punya iman waktu melihat Yesus, dan dia berkata, Yesus, jikalau engkau nanti di kemudian hari engkau datang sebagai raja, ya. Wow, itu iman, percaya. Sedangkan satunya kan ngolok-ngolok kan. Ayo, kalau kamu raja, kamu turun dari salib itu, kami juga turunin sekalian. Hei, ya itu mengolok-olok. Tetapi ini dia hanya percaya aja, berarti itu imannya ada, walaupun the smallest faith size. Ini perumpamaannya sama dengan rumput kering. Kita baca di dalam 1 Korintus 3. Siapa yang mau membacakan tolong? 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, itu dia. Jadi ini perumpamaan sebenarnya ya adalah seperti seseorang dengan iman rumput kering atau jerami kebakar. Api pengujian itu. Iya, penglihatan saya di api pengujian. Jadi kalau bakar habis hitam semua, gosong. Udah. Orangnya diselamatkan, tapi nggak dapat upah, nggak dapat mahkota, nggak dapat penghargaan. This is a place, paradise, Firdaus. Ini adalah tempat di mana seorang menerima keselamatan tanpa upah, tidak melakukan apapun untuk Tuhan atau sesama. Pekerjaannya terbakar, tidak tahan dengan ujian. Orang yang tidak tahan dengan ujian. Walaupun paradise ini jauh lebih indah daripada di dunia ini, atau bahkan jauh lebih indah daripada Garden of Eden, ya. Tetapi nantinya kalau kita lebih naik lagi, kita melihat bagaimana seorang yang tinggal di atasnya itu jauh lebih nyaman. Paradise ini seperti hanya plain saja, ya, polos gitu. Ya, memang tentunya di surga itu beautiful gardens, ya. Para malaikat-malaikat itu tetap maintaining and guarding the place. Ada tukang bersihnya gitu ya istilahnya, untuk maintain surga. Burung-burung juga sama dengan keadaan di dunia, hanya sedikit besar, memiliki paruh dan sayap-sayap yang indah. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang merdu, suara-suara mereka indah sekali. Kalau apalagi di sana ya, di surga, di dunia aja, kalau saya sempat lihat beberapa YouTube mengenai burung itu, wah, luar biasa. Mereka menyanyi untuk menarik lawannya. Mereka ada yang menarik lawannya, tetapi dia hanya satu-satunya di daerah itu gitu, nggak bisa lagi. Tetapi luar biasa. Kehidupan di Firdaus itu dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan dalam kebenaran, ya, sebab tidak ada kejahatan lagi di sana, dan semua yang tinggal di sana itu memikirkan kepentingan yang lain dahulu. Nggak ada kejahatan, jadi di sana sudah bebas dari selfishness, ya. Jadi di sana sudah memikirkan orang lain. Ya, sebaiknya kita memikirkan hal itu tuh di bumi supaya kita mendapatkan tempat yang lebih baik daripada di paradise. Saya nggak ngomong bahwa lebih baik kita begini supaya kita enggak, tetapi itu adalah outcome dari kasih kita kepada Tuhan. Nanti saudara akan tahu, nanti kita sampai kepada poinnya bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya Tuhan aja gitu, yang mau kita senengin, yang mau kita well pleased, itu hanya Tuhan aja, nggak ada yang lain gitu. Bukan upah. Kalaupun saudara itu nggak dapat upah, asal ada Tuhan di sana, that's everything. Tetapi kalau saudara cinta Tuhan, mendapatkan Tuhan dan segalanya Tuhan, dan plus saudara dapat upah, that's plus ya, nilai plus. Nah, mereka yang di paradise ini juga, mereka adalah orang yang mengalami penebusan dari Yesus, dan mereka boleh memanggil
Tuhan sebagai Abba, Father, Abba, Bapa. Sebab mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka dan merasakan tuntunan Roh Kudus. Dan mereka mau dituntun oleh Roh Kudus ya. Mungkin dua penjahat di kanan kiri Yesus. Can you imagine standing by Jesus Christ, the Son of the living God. Itu kuasanya kayak apa yang dikeluarkan dari Yesus ya, saya mikirkan. Di sebelah kanan kirinya kuasanya, tetapi kamu mau withhold the power of Christ and being so haughty ya. Maksudnya gini, kita ada di hadirat Tuhan itu keangkuhan kita tuh harusnya rontok gitu ya. Di sebelah Yesus tuh gitu. Tetapi bisa aja kita mempertahankan kesombongan kita kayak yang di sebelah Yesus satunya, mempertahankan ego dia. Udah mau mati, udah penjahat begitu, tinggal dikit aja, dikit rendah hati. Oh ya sudah, saya salah ya, selamatkan saya Tuhan, gitu aja gitu ya. Nah, ada di sebelah Yesus tetapi tetap ya tidak. Nah, seharusnya kan Roh Kudus ada di sana, tetapi dia menolak dan akhirnya just a little bit of humility, sulit banget. So, orang-orang di paradise itu mereka akan mengenakan jubah putih, tetapi tidak bervariasi dan tidak ada mahkota. Mereka juga tidak menerima personal rewards, tidak ada kekayaan atau rumah, sebab mereka tidak melakukan apapun bagi kerajaan selama mereka hidup di dunia ini. Dan di paradise ini mengalir air kehidupan juga, river of living water, yang mana sumbernya itu dari Yerusalem baru, di mana ada the throne of God, tahta Bapa, yang mengaliri dan menyejukkan segalanya. Living water ini mengumpamakan sebagai hati Bapa yang bersih dan indah, yang dialirkan, yang tanpa kegelapan, tanpa cacat, yang complete, perfect dalam segala hal. You know, di dalam kita mengalir air kehidupan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, bagaimana kita ini yang jatuh di dalam dosa ya. Kita jatuh di dalam dosa yang tadinya dari Taman Eden, lalu kita jatuh ke dalam dosa sehingga kita ini dilemparkan ke dunia yang mana kita frekuensinya tinggi. Yang tadinya di sana itu dekat banget ya dengan the third heaven, yang frekuensinya tinggi, kita pergi turun ke rendah. Tetapi sekarang kita di dalam tempat yang rendah ini, kita sedang naik ke tempat yang tinggi. Jadi yang mana saat Roh Kudusnya diberikan kepada kita, maka fountains of the rivers of the living water itu memberikan kehidupan, kesejukan di dalam kita.
Itu sebabnya saya ngajarin saudara untuk kita groaning in the spirit, mengerang. Karena apa? Saat kita mengeluarkan, mengerang, kita memberikan suara, ya, maka saudara memberikan, menyalurkan air kehidupan dari dalam perut saudara. Out of your belly, katanya, dari perut saudara keluar air kehidupan. Yesus yang hidup dan Roh Kudus itu dinyatakan, maka terbukalah dari dalam kita. Nah, kita dari tempat yang rendah ini, kita sekarang menuju ke tempat yang tinggi lewat groaning kita, pengerangan kita, pengertian kita akan Tuhan. Terus kita dipping ourselves in the river of the living water. Saya berapa kali kalau mendoakan seorang gitu, mereka butuh dicuci lagi, dibasuh lagi, saya membawa mereka untuk dipping in the river of living water yang mengalir dari tahta Bapa. Kita gini, karena kita manusia roh, saudara, kita berusaha untuk hidup dan beroperasi di alam roh. Bukan hanya nanti kalau kita di surga kita menikmati itu. Kita di dunia ini bisa, kalau kita mau untuk latihan, melatih roh kita. Kalau ingat gini, saya rasanya saya juga buang banyak waktu gitu. Seandainya saya bisa lebih lagi tenggelam di dalam kedalaman dari Tuhan, kedalaman dari river of the living water, ya. Cuman mikirnya banyak, pekerjaan banyak, yang belum dikerjain banyak, lalu kelemahan nanti lagi lututnya capek, sakit gitu ya. Lalu mau ke sininya lagi nyeri, sehingga banyak kelemahan, sehingga akhirnya oke, udahan deh gitu. Yang mana saya bisa lebih nyelam lagi. So kita bisa selama di dunia ini, kita untuk dipping ourselves in the river of the living water. So di sana saudara nggak perlu mengerjakan sesuatu yang butuh tenaga, ya. No anxiety juga di sana, ya. Nggak ada ketakutan, kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, hanya sukacita dan pleasure and peace ada di sana. Nantinya saudara bekerjanya, ya, pekerjaan saudara di sana itu mirip-mirip dengan apa yang saudara kerjakan di dunia. Loh, kok bisa gitu? Pelayanan saudara di dunia. Misalnya saudara senang untuk mencari jiwa, ya, maka saudara akan di sana nanti akan bukan mencari jiwa lagi, ya, tetapi saudara akan menginjili. Kalau biasanya kalau saudara sudah suka menginjili, saudara nggak akan ada di sini, nggak akan ada di Firdaus. Maka saudara nanti akan diutus pelayanan di Firdaus untuk nginjilin mereka-mereka yang baru terima Yesus di sana. Imannya kecil, ditambah-tambahin, dinaikin gitu ya di sana. Nah, lalu orang yang suka melayani, suka welcoming others, suka memberikan penghiburan gitu ya, nanti ada juga memberikan penghiburan kepada orang yang baru aja dipanggil Tuhan, sampai ke sana, mereka nangis, ya ampun, saya nggak nyangka. Nanti saya akan ceritain ya kapan-kapan, ini waktunya tinggal 10 menit. Saya nggak nyangka ada di surga gitu ya. Wah, saya rasanya nggak bisa deh ketemu dengan orang yang saya pernah bunuh dulu, saya sakitin dulu gitu ya. Karena dia sudah minta ampun sama Tuhan,
kemudian dia mati, dia masuk surga gitu, padahal dia pernah membunuh. Dan dia takut gitu, masih ada. Jadi waktu seseorang itu dari bumi itu mati, mereka end up di awal-awal di surga. Maka nanti keluarganya dibilangin, dia datang hari ini, atau mereka biasanya juga udah tahu gitu. Oke, mereka akan datang untuk menguatkan hatinya, terus diajak lagi untuk dipping in the river, di laut kristal namanya. Indah sekali kan. Lalu saat seseorang dipping themselves in the crystal sea, ya, maka keduniawiannya itu akan tertinggal beberapa, ya. Naik nanti masih ada pikiran duniawinya, enggak semuanya hilang. Apa yang kita lakukan di dunia, yang kita kerjakan di dunia itu tidak akan pernah hilang. Karena kita bukan gila, ya. Di sana kita lebih clear lagi, tetapi tidak ada lagi kesusahan. Ya, nantinya ada kekecewaan waktu kita end up di sana, kekecewaan yang aduh, seandainya di dunia dulu saya melakukan ini, kenapa saya? Jadi dia akan nangis, tetapi itu Tuhan akan menghapus air mata kita satu kali saja, dan akhirnya sudah kita hidup dalam pleasure, joy, and peace in the Holy Ghost. Wah, sampai sini gimana rasanya? Lalu di sini juga berkumpul orang-orang yang setia pada Tuhan, tetapi imannya lama-lama turun, lalu spiritually lukewarm, suam-suam buku. Ini ada di sini, setia tapi nggak punya iman, atau ada iman awal kemudian malah turun. Harusnya dari iman kepada iman, tetapi dari iman atas turun ke iman bawah. Spiritual lukewarm, nggak ngasah imannya. Waktu ada tantangan takut gitu ya, dengan berbagai alasan. Hanya terima keselamatan aja kayaknya. Itu dia. Di gereja yang saya layani, yang Tuhan titipin sama saya ini, ada seorang yang tua, tetapi ada ini satu tua banget. Kalau saudara lihat IG saya, ada tuh namanya Pak Pawiro. Pak Pawiro ini umur 98 tahun, dia bilang saya pengen mati umur 100. Dia tuh sejak muda setia banget. Ya nggak muda banget ya, kira-kira mungkin dulu 50-an gitu ya. 50-an, dia hanya tukang sol sepatu, ya. Dia setia sampai papi angkat menjadi pelayan perjamuan. Ya, di kami itu pelayan perjamuan kayak yang penatua gitu, yang dihormati, yang melayani, orang yang setia, yang membayar perpuluhan dengan setia. Mereka terpilih gitu ya untuk melayani jemaat di dalam perjamuan suci. Nah, pada usia yang tua sekarang ini, dia tuh masih ikut doa pagi. I mean, kalau orang tua jalannya udah pakai tongkat, udahlah pagi-pagi di rumah aja ngapain gitu ya. Lagi di jalan sendiri. Anaknya yang umur 50-an itu biarin bapaknya yang umur 98 itu nyebrang sendiri jalannya aja. Udah gini-gini pakai tongkat, matanya juga udah katarak. Biarin sendiri. Nanti kalau mau nyebrang, katanya pasti aja ada orang yang nyebrangin. ya orang tua gitu. Tapi dia usahain untuk jalan pagi untuk ke gereja. Dulu waktu adik saya masih ada,
Adik saya tuh sampai cerita gini, itu bapak-bapak ibu-ibu itu yang sudah sepuh-sepuh tua-tua itu, saya bilangin jangan pagi-pagi, itu gerimis. Mereka 4:30, jam 4:30 itu udah nunggu di gerbang gereja. Kami kan belum bukain, kan bukain jam 5 gitu ya. Sampai adik saya seolah-olah marah gini, jangan datang pagi-pagi. Kata mereka, ya. Tapi tetap aja mereka jam 4:30 gitu, 5:45 udah nunggu di depan gitu. Bayangin, imannya segitu rupa, usahanya segitu rupa. Jangan sampai kita kalah ya. Enak-enak di rumah, enak selimutan. Aduh, nggak usah puasa deh, saya mah. Saya nggak usah doa lama-lama, ngapain, nggak usah ini. Ya, yang demikian imannya turun, lukewarm, suam. Jangan bilang, makanya firman Tuhan mengatakan hati-hati, yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Karena apa? Ini nih, tidak dipertahankan.